Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam segmen menghafal Al-Quran, dan pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana sikap kita jika sudah terlanjur salah niat. Menghafal Al-Quran memang merupakan salah satu amalan yang seharusnya diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ia hanya akan menjadi benar-benar istimewa karena niatnya yang tulus karena Allah. Sebaliknya, ketika niatnya salah, pahala di akhirat nanti yang seharusnya sangat besar itu malah hanya seperti debu-debu yang berterbangan, bahkan justru menjadi penyebab siksaan. Bagian ulama salaf, sebagaimana kami kutip dari Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh Ahmad Farid, mengatakan, rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Tak sedikit amalan kecil menjadi besar karena niat, dan tak sedikit amalan besar menjadi kecil karena niat. Siapapun pasti sudah tak asing lagi dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Jika niat kita baik, sekecil apapun amalan tersebut pasti akan berbuah kebaikan pula di akhirat nanti. Tetapi jika niatnya salah, maka sebesar apapun suatu amalan tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahya bin Katsir, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, pernah berkata, ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajarilah niat, karena ia lebih penting daripada amalan. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali orang yang beramal, namun mereka salah dalam memposisikan niatnya. Apalagi jika amalan tersebut memang merupakan amalan yang besar keutamaannya, seperti menghafal Al-Quran. Maka setan akan selalu mencari jalan untuk menjerumuskannya ke dalam kerugian, di antaranya dengan merusak niatnya, sehingga ia beramal bukan karena Allah, tetapi karena mengharapkan pujian makhluknya, atau mengharap kehidupan dunia, atau karena hal-hal lain selain untuk Allah. Maka jika Anda merasa sudah salah dalam memposisikan niat Anda dalam menghafal Al-Quran, maka ingatlah bahwa Anda terancam menjadi orang yang rugi di akhirat nanti, karena modal yang besar yang telah Anda keluarkan, yaitu kerja keras, pikiran, waktu, dan lain-lainnya, semuanya tidak akan menjadi keuntungan buat Anda. Di samping itu, kegagalan dalam menghafal Al-Quran diantaranya juga bisa disebabkan karena niatnya yang salah. Berkaitan dengan hal ini, sebagaimana disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami', ketika beliau mengemukakan pembahasan tentang pentingnya meluruskan niat dalam menghafal demi suksesnya menghafal suatu ilmu, beliau mengatakan, innama yahfadur rajulu ala qadri niyatihi. Sesungguhnya seorang itu mampu menghafal tergantung dengan niatnya. Meski demikian, betapapun Anda sudah salah niat, bukan berarti Anda harus berhenti dari menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran dengan niat yang salah, kemudian berhenti karena menyadari kesalahan niat tersebut, berarti Anda malah justru menambah kerugian. Sudah rugi karena niat menghafal Al-Quran yang salah, malah ditambah dengan berpaling dari Al-Quran. Maka tentu solusinya tidak lain adalah dengan memperbaiki niat tersebut
agar benar-benar lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meluruskan niat yang terlanjur salah ini memang tidak mudah. Bahkan Yusuf bin Asbat, sebagaimana juga kami kutip dari Jami'ul Ulum wal Hikam, mengatakan bahwa takhlisun niyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Membersihkan niat dari kotoran itu lebih berat bagi orang-orang yang beramal daripada terus-menerus bersungguh-sungguh dalam beramal. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, tapi menyelamatkan amalan Anda dari kotornya niat itu lebih baik daripada meninggalkannya. Karena sejatinya jika Anda justru meninggalkannya, berarti Anda meninggalkan banyak pahala, keutamaan, dan keistimewaan. Ketika Anda sudah memperbaharui niat Anda dalam menghafal Al-Quran, maka jagalah terus ketulusan niat tersebut hingga Anda menghadap Allah membawa banyak kebaikan dan pahala yang Anda peroleh dari Al-Quran yang Anda hafal itu. Jangan sampai Anda jatuh pada kesalahan yang sama, membaca dan menghafal Al-Quran karena tujuan yang bersifat duniawi, mengharap pujian makhluk, dan lain sebagainya. Perlu kita ingat pula bahwa kebaikan apapun yang kita kerjakan, ia baru akan menjadi benar-benar baik karena adanya niat yang baik. Sebaliknya, betapapun secara zahir yang kita lakukan adalah kebaikan, namun ketika niatnya buruk, bahkan jahat, maka pada hakikatnya ia bukanlah sebuah kebaikan. Sebagian kalangan salaf, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Thalib Al-Maki di dalam Kutul Qulub, mengatakan bahwa ra'aitul khaira innama yajma'uhu husnun niyah. Aku melihat bahwa segala kebaikan hanya terkumpul dalam niat yang baik. Karena niat adanya di hati, maka intinya iringilah amalan-amalan kebaikan kita dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad dan rupa kalian, tetapi yang dilihatnya adalah hati kalian. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Silakan Anda klik like video ini jika menyukainya, subscribe bagi yang belum, dan share seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.